Salam jumpa sahabat-sahabat Musika Sakra dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Basilika, bahas musik liturgi Katolik. Dan pada saat ini kita akan tempuh bersama sesi kelas belajar bermazmur yang diambil dari buku Mazmur Tanggapan dan Haleluya edisi baru yang diterbitkan oleh Komisi Liturgi KWI. Dan untuk materi kelas belajar bermazmur hari ini diambil dari minggu biasa yang kedua. Sekali lagi, minggu biasa yang kedua di tahun B. Dan sudah hadir di studio bersama-sama dengan kita Pater Hari Singko MSc yang akan menjadi keynote speaker kita. Beliau adalah Direktur Musika Sakra Keuskupan Manado. Juga Saudara Dionysius Kalesaran, berasal dari Paroki Santo Petrus Warembungan, seorang organis dan beliau adalah instruktur organ gereja di Musika Sakra Keuskupan Manado. Dan secara istimewa kita juga sudah mengundang pemazmur dari Paroki Santo Antonius dari Padua Tata Aran, yaitu Saudari Eka Dominika Maria Mawikere. Beliau adalah personil Musika Sakra Familia Chorus Sel Paroki Santo Antonius dari Padua Tata Aran sebagai penyanyi alto. Mari kita sambut bersama Pater Hari, Dion, dan Eka. Disilakan. Selamat bertemu Pater Hari, Dion, dan Eka ya. Selamat datang di studio Musika Sakra. Apa kabar Eka? Baik-baik saja ya. Oke, terima kasih. Dan ini adalah kesempatan untuk belajar bermazmur ya. Ini satu kelas. Jadi kalaupun nanti ada kesalahan, kekeliruan itu tidak apa-apa, tidak masalah ya Pater ya. Karena ya sama layaknya seperti teman-teman pemazmur di paroki dan stasi juga pasti latih secara pribadi juga tidak langsung jadi bagus ya, ada kesalahan-kesalahan dan ada koreksi-koreksi. Jadi kita menekankan memang kelas belajar bermazmur. Iya. Baik, kita langsung mulai saja ya kelas ini dengan Eka boleh membacakan rumusan refrain mazmurnya. Silakan. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Baik sekali ya, Pater Eka membacakannya ya. Ada komentar awal Pater untuk refrain ini? Ya, saya rasa ini kan ayat yang singkat saja ya. Jadi aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Saya kira itu bukan aku datang ya Tuhan untuk, tapi saya rasa aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu seperti yang Eka baca. Ya. Jadi kalimat itu dipenggal menjadi dua frase ya. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak. Demikian juga dipraktikkan pada waktu dinyanyikan ya. Oke. Mari kita nikmati bersama bagaimana Eka membawakan refrain ini. Silakan. Bagus ya, penggalannya tepat, sudah di tempat yang sebenarnya dan frase kedua, frase berikutnya itu yang jadi penentu keutuhannya terjaga. Ya, saya kira ya sudah harus demikian ya, sebab untuk membuat satu frase semua saya rasa tidak bisa ya. Oke, baik. Kita langsung dengan ayat yang pertama, dibaca dulu syairnya untuk ayat yang pertama. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita.
Ada catatan Pastor untuk ayat yang pertama ini? Ya, jadi seperti biasa kita juga pasti harus membaca syair seperti tadi, dan dari syair itu kita harus melihat apa yang seharusnya. Jadi aku sangat menanti-nantikan Tuhan, itu satu frase. Nah, lalu yang baris kedua ini, lalu ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Jadi saya rasa kalau toh bisa dibuat satu frase bagus. Kalau tidak maka dia harus dipotong di menjengukku, ya. Tapi kalau toh tidak dipotong dijadikan satu frase, itu berarti di menjengukku itu ada nada yang diperpanjang lebih bagus, dan mendengar teriakku minta tolong. Lalu kemudian seterusnya ya pasti satu-satu frase, ya. Oke, kita sudah bisa kasih kesempatan untuk Eka mempraktikkan petunjuk yang sudah Pater sampaikan tadi ya untuk ayat yang pertama. Silakan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Cukup bagus ya Pater. Iya. Eka membawakan ini ayat yang pertama. Silakan Pater. Iya, tadi di baris kedua lalu menjengukku, Eka Mengambil nafas. Untuk saya tidak masalah kalau memang semuanya itu untuk sang pemazmur, mungkin juga para pemazmur yang mengikuti program kita ini dan mencoba-coba pada waktu Eka mencoba kan bisa juga langsung mencoba di rumah supaya kita belajar bersama. Eka yang di studio Musika Sakra, lalu Anda para pemazmur atau mungkin juga umat siapapun yang mencoba di rumah ya bisa langsung bersama-sama. Dan kalau memang bisa satu frase ya oke. Kalau tidak bisa dipotong di situ tidak masalah, karena seperti yang selalu kita bicarakan bersama, teknik itu penting. Tetapi pertama-tama roh syair itu harus diangkat, harus dimunculkan sehingga memang menjadi pewartaan ya untuk menanggapi sabda yang tadi dan mempersiapkan sabda yang berikut dalam perayaan Ekaristi. Jadi saya rasa oke. Iya Pater. Tadi juga ada satu hal yang menarik ya, yang mungkin bisa diberi catatan khusus saat Eka menyanyikan baris yang terakhir di ayat yang pertama. Di situ untuk kata memuji Allah, itu ada semacam ada apa ya? Bunyi vokal I dan bunyi vokal A itu lebur Pater ya. Jadi memuji ya. Untuk memuji Allah. Oh ya, jadi saya rasa memang harus memuji Allah ya, bukan memuji Allah. Ya. Jadi harus harus diucap bagus untuk vokal Allah. Jadi bunyi vokal di kata sebelumnya dan bunyi terakhir ya, dan bunyi vokal awal di kata berikutnya itu jangan sampai terlebur ya Pak. Iya, harus dipisah secara kata penyebutannya. Penyebutannya. Oke. Nah, mudah-mudahan itu menjadi catatannya untuk Eka bila katakanlah mendapatkan hak. Mungkin kita minta Eka menyanyikan itu untuk memuji Allah. Khusus baris yang keempat. Khusus baris yang keempat saja. Oke, boleh. Silakan. Untuk memuji Allah kita. Ya, seperti itu ya. Sangat jelas memuji Allah kita. Oke, terima kasih untuk ayat yang pertama Eka. Kita lanjut ayat yang kedua. Ya, bisa dibaca dulu untuk rumusan ayat yang kedua. Kurban dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Pater, yang menarik karena ada pada baris pertama dan baris ketiga itu ada kata tidak.
di kedua baris itu, dan Eka memberi penekanan untuk kata tidak itu. Bagaimana Pak? Iya, kalau kita baca bersama, kita lihat bersama, kurban dan persembahan tidak kau inginkan. Jadi lalu kemudian dibandingkan atau ya komparasikan ya dengan yang ketiga, kurban bakar dan kurban silih tidak engkau tuntut. Jadi lepas dari penekanan kata mana, tapi saya rasa bagus kurban dan persembahan. Untuk ham itu ada perpanjangan ada, lalu tidak kau inginkan. Lalu kemudian yang di baris ketiga, kurban bakar dan kurban silih tidak engkau tuntut. Dengan demikian kalau kita ada buat perpanjangan di mana persembahan dan silih, pasti tidak kau inginkan, tidak engkau tuntut, pasti dapat penekanan tertentu, perhatian tertentu dari kita semua. Tapi bagus juga buat crescendo di situ ya. Ya. Ada dinamika tersendiri. Artinya bahwa kurban dan persembahan tidak kau inginkan di baris pertama itu dibandingkan, dikomparasikan dengan teknik dinamika. Ya. Ada intensitas lebih untuk baris yang ketiga ya. Ya. Oke. Bisa dipraktekkan Eka? Oke, silakan. Kurban dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Iya, Pak. Ini sangat menantang sekali ya ayat yang kedua ini, karena ada begitu banyak ya tempat untuk sangat berisiko bila pemazmur mungkin memaksakan dengan bagaimana Pak? Ya, jadi kita kembali ya di ayat 2 baris pertama, kurban dan persembahan. Saya kira kan tadi kita sudah bilang ada perpanjangan. Perpanjangan saja, tidak kau inginkan. Lalu kemudian kita lihat baris ketiga, kurban bakar dan kurban silih tidak engkau tuntut, ya kan? Sehingga kita memberi roh pada syair ini, pada mazmur ini. Lalu saya kira di baris keempat, lalu aku berkata, lihatlah Tuhan. Kalau buat satu frase ya tentu bisa ya. Tapi seperti yang Eka buat tadi, lalu aku berkata, lihatlah Tuhan. Kita ambil nafas ya, jeda nafas di situ, aku datang. Saya rasa itu juga bagus, itu juga bisa ya. Supaya memberi penekanan pada aku datang dan lihatlah Tuhan. Saya rasa bagus juga di situ, tanpa kita mengatakan harus satu frase. Di situ sudah sangat bagus, tapi harus dibuat di situ, jangan dibuat di lalu aku berkata, lihatlah Tuhan aku datang. Saya rasa tidak bagus, karena nanti lihatlah Tuhan aku datang, betul kan? Tidak bagus. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan aku datang, sehingga aku datang boleh dapat tekanan yang bagus. Iya, bagus. Iya. Terima kasih ya Kak ya untuk ayat yang kedua ya, sudah dibawakan. Terima kasih. Baik. Kita lanjut ayat yang ketiga Pak. Oke. Dibaca dulu syairnya, silakan. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ayat yang ketiga ini lebih singkat daripada ayat yang pertama dan yang kedua ya, betul ya. Tapi tetap mungkin crescendonya kalau bisa Eka buat ya lebih bagus. 3 baris saja Pak. 3 baris, tidak apa. Jadi setiap baris itu mempunyai level yang berbeda, level dinamika yang berbeda ya. Oke. Kalau bisa dibuat lebih bagus. Oke. Silakan dicoba. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku sedang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku.
tiga baris ini bagaimana, Pater? Mungkin? Iya, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Lebih bagus satu frase ya di situ. Di kitab tadi Eka bagus membuat perpanjangan di tab dari kitab. Saya rasa bagus. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku daripada dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Ya kan? Seperti Eka baca tadi, saya rasa bagus. Lalu aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Lebih bagus memang satu frase. Ya. Di situ lalu Taurat-Mu, Eka juga saya rasa boleh ya. Taurat-Mu ada dalam dadaku, ya. Saya rasa kalau saya bisa terima karena pewartaan juga bisa sangat jelas daripada Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Mungkin bagian yang itu kita perlu kasih kesempatan untuk diulang untuk baris yang terakhir itu, Pater. Taurat-Mu ada, supaya juga jangan sampai Eka katakanlah mengulangi tadi kesalahan yang sama di memuji Allah, jia. Di sini ada Taurat-Mu. Jadi itu celah yang katakanlah mungkin bisa ada kesalahan yang sama. Boleh diulang baris yang terakhir ya untuk ayatnya. Taurat-Mu ada. Oke. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Iya. Seperti itu ya, Oke. Kita belajar bersama kan di sini bagus. Oke. Ayat 3 sudah, Pater ya, sudah kita cukup. Ayat yang keempat sekarang, silakan. Dibacakan dulu ayatnya. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Iya. Bacanya juga sudah bagus ya, Pater, jelas ya. Kalau kita langsung bicara saja ya, untuk Eka juga mungkin bisa mencatat. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Jadi di situ boleh perpanjangan ya, itu keadilan. Bibirku tidak kutahan terkatup, saya rasa itu jelas satu frase. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Nah, di sini juga untuk itu. Tapi bagus dipanjangkan sedikit ya, ada untuk itu. Jangan ambil nafas di situ karena cuma pendek kan. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Eka mempraktekannya, petunjuk yang kita pelajari bersama. Dan itu bagus ya, bahwa ada masukan-masukan dan itulah yang menjadi bahan untuk latihan. Betul. Oke, terima kasih Eka ya. Dan kini kesempatan untuk Eka membawakan Mazmur secara utuh, lengkap ya, dari refrain dan ayatnya, ayat 1, 2, 3, dan 4. Nanti kami akan menanggapi ya, membalas refrain itu sebagai umat ya. Oke, silakan.
Mazmurnya sudah dibawakan dengan baik. Kita masuk pada bagian berikut kelas ini, Pater ya. Kesempatan untuk organis kita, Saudara Dion, bila ada 1-2 hal yang mungkin akan jadi catatan bagus untuk kelas ini. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya mengapresiasi ya pembuatan Mazmur ini sederhana, bagus. Agaknya ini kalau dilihat gayanya mirip dengan Mazmur edisi lama ya. Ya Tuhan, aku datang, itu agak mirip gayanya, tapi tidak ditulis ya gaya apa di sini. Tapi dibuat baru karena mungkin menyesuaikan dengan syair yang harus sesuai dengan teks liturgi ya, sehingga Mazmurnya jadi baru seperti itu. Nah, tapi secara overall ya umum ini melodinya bagus, kena juga. Iya, baik, Pater. Saya rasa menarik juga komentar dari organis kita bahwa memang alur melodinya ini mirip dengan yang di edisi lama. Dan yang menarik di situ untuk bagian yang terakhir itu, Pater, pada birama terakhir, kalau di edisi lama itu kan melakukan kehendakmu. Jadi suku kata dak itu mendapat tekanan yang pas di situ. Kalau kita bandingkan dengan rumusan yang baru ini, nah itu suku kata dak itu dia mengalami pergeseran. Mungkin bisa diberi catatan tentang hal ini, Pak? Silakan. Iya, kehendak memang tekanan di dak, ya. Jadi sebenarnya kalau lihat di sini kehen itu kan palu pertama, dak palu kedua, lalu mu. Memang ya mungkin serba sulit juga untuk kata kehendak karena ke itu kan pepet, lalu hen juga sama pepet. Cuma ya tetap saya rasa bagus sola sebagai kehendak, dak itu bagus kalau dapat penekanan. Kalau biasa di ilmu musik dikatakan 4/4 ya palu pertama dan juga sebagai yang primer, lalu ya diajarkan palu ketiga itulah yang sekunder, ya kan? Berarti palu pertama dan palu ketiga atau tekanan yang pertama dan yang ketiga. Nah di sini dak jatuh pada yang kedua, ya sayang. Tapi ya boleh dicoba misalnya seperti ini, untuk melakukan kehendakmu, kehendak. Cuma ya itu bukan usulan ya. Itu kan orang kalau kita berbicara begini ya kan bisa muncul ide-ide seperti itu, dan saya bilang boleh, tetapi saya rasa kalau saya tidak mau pakai karena untuk melakukan itu kan do lalu re mi dengan 2 garis di atas seperti 16. Saya rasa tidak menarik dan tidak bagus juga, ya kan? Sehingga saya usulkan untuk kemudian supaya nada do di kan untuk melakukan nada do itu diterapkan pada ke dan pada hen, ya, sehingga re mi sol mi re do do sol la do, supaya nuansa dari do tetap jalan terus, gema dari do tetap jalan terus untuk di ke hen. Cuma ya do sol la do mungkin tidak menarik melodinya ya, sehingga mungkin do re mi do, contoh ya kan, untuk melakukan kehendakmu, contoh ya seperti itu. Memang tidak perlu meledak untuk ke dan dak, tapi itu cuma sebagai pembelajaran untuk kita bersama, ya kan? Siapa yang suka belajar melodi dan sebagainya itu. Cuma ya memang untuk saya ada satu hal lain lagi untuk melakukan. Ya memang untuk melakukan, saya rasa melakukan yang lebih untuk melakukan ya, bukan untuknya yang dipentingkan, ya kan? Tapi ya kita mengikuti yang ini itu kan kita hanya sekedar berbicara, memberi catatan untuk menghidupkan roh di dalam syair ini, ya kan? Saya rasa itu saja.
Tapi ya memang seperti tadi apresiasi. Oke, untuk semua kan Iya. kita beri apresiasi karena Betul. pasti sudah buat sesuatu. Baik, terima kasih Pak Tor ya untuk catatan-catatan dan juga Dion ya. Dan kita langsung saja untuk sesi berikutnya bagian Haleluya. Refrain Haleluya dan ayatnya. Mungkin bisa dimulai dengan membaca bagian ayatnya saja. Haleluya. Ayat Haleluya. Silakan. Saya potong, mungkin kita sudah bahas di Oh ya, Minggu benar. Advent yang ketiga. Ya. Oh, untuk refrain Haleluya ya. Refrainnya kita Oke, sudah baik. bahas pada Ya. saat itu, sehingga mungkin Kita tidak perlu banyak bahas tidak perlu lagi. banyak Oke. bicara. Para penonton atau yang ikut kegiatan acara kita, mereka boleh pergi saja langsung ke Minggu Ya. Advent yang ketiga. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi kita ke ayatnya Ayat saja, saja. ya. Silakan dibaca dulu ayatnya, Eka. Silakan. Kami telah menemukan Mesias yang artinya Kristus. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di sini ya, kami telah menemukan Mesias. Ini satu frase ya, kalau boleh Eka dan semua pemazmur membuat satu frase. Kami telah menemukan Mesias. Nah di situ boleh perpanjangan. Kami telah menemukan Mesias yang artinya Kristus, apalagi yang menerangkan Mesias ya. Lalu kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Itu juga satu frase, coba di kebenaran lebih bagus kalau bisa ada perpanjangan nada di an di situ, ran di situ. Jadi dua baris ini dibawakan utuh ya. Satu tarikan nafas saja Pak, tapi ada perpanjangan di bagian tengahnya ya. Ya. Kami telah menemukan Mesias dipanjangkan yang artinya Kristus, nafas baru, kasih karunia dan kebenaran dipanjangkan datang oleh Yesus Kristus. Baik, boleh dicoba Eka? Kami telah menemukan Mesias yang artinya Kristus. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Baik, Patar, kita masuk pada bagian utuh Haleluya sekarang ya. Silakan Saudara Eka menyanyikan dari refrainnya. Nanti akan ditanggapi, dibalas oleh kami sebagai umat. Silakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah menemukan Mesias yang artinya Kristus. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Eka sudah membawakan Haleluya dengan bagus ya, dengan baik. Dan bagaimana Patar? Ada catatan terakhir, komentar terakhir sebelum Ya, kita saya tutup rasa kelas ini? Ya? Sudah kan? Sudah cukup ya. Ya. Patar? Oke. Demikianlah sahabat-sahabat Musika Sakra dan umat terkasih, kelas belajar bermazmur kita hari ini sudah di penghujung acara, dan disampaikan terima kasih kepada Pater Hari yang sudah menjadi keynote speaker kita untuk kelas ini, juga Dion selaku organis, dan secara istimewa Eka ya yang ya sudah memberikan diri ya, Belajar memberikan bersama dengan waktu kita. dan belajar bersama. Ada banyak hal yang kita bahas. Semoga juga boleh menjadi masukan bagi teman-teman pemazmur di paroki dan stasi dalam mempersiapkan diri untuk pelayanan sebagai pemazmur di misa Minggu Biasa kedua nanti. Terima kasih juga untuk Kristi ya yang menjadi operator kita, dan tetap setia di channel YouTube Musika Sakra Keuskupan Manado. Berikanlah ya
klik like bila Anda mengapresiasi ya, mendukung program-program yang kami tayangkan. Dan bila ada kritik, saran, masukan, silahkan memberi catatan pada bagian komentar untuk kami benahi juga, untuk kami perbaiki juga layanan program ini ke depan. Dan tetap setia juga untuk membagikan ya konten-konten channel kami ini ke teman-teman Anda di ya rupa-rupa platform sosial media ya. Dan jangan lupa juga untuk mengundang mereka untuk tetap subscribe, menjadi subscriber kami untuk di channel YouTube ini. Demikian untuk keseluruhan acara, dan Viva la Musica, Viva Musica Sacra. Sampai jumpa.